Ketika ada rekan tim yang jaraknya dalam radius 600, Da Xiao akan memberikan 40-60 movement speed. Movement speed ini berlaku buat rekan tim sama Da Xiao sendiri. Kalian bisa perhatiin ada tali warna biru yang ini. Ini tanda kalau pasif Da Xiao aktif. Kalau kalian kejauhan tali ini bakal putus. Kalian lihat, talinya putus kalau kejauhan. Jadi kalau kalian main Da Xiao kalian harus dekat dengan teman. Pasif ini cuma bisa ke satu hero aja. Kalau misalkan ada hero tim lain, pasif ini cuma akan target hero yang paling dekat dengan Da Xiao. Da Xiao juga punya pasif lain. Ketika skill 1 dan skill 3-nya bertabrakan, akan ada ledakan air. Ledakan air ini akan menimbulkan magic damage dan slow sebesar 50% selama 1 detik. Ini contoh skill satunya. Kalian perhatiin kolamnya, gak muncul ledakan di sana. Sekarang kita coba tabrakin pakai skill 3. Nah, itu muncul ledakannya. Skill 3-nya punya efek yang sama. Kita coba skill 3 biasa dulu, kayak gini jadinya. Sekarang kita tabrakin pakai skill 1. Kalian lihat ada ledakan air di skill 3-nya. Ketika Da Xiao pakai skill ini dia akan manggil ikan koi yang melompat ke arah musuh. Menimbulkan 305 magic damage dan knock up selama setengah detik. Kayak gini contohnya, dia akan manggil ikan koi dalam bentuk garis lurus ke depan. Saat bertabrakan sama skill 3, skill 1 ini akan munculin ledakan air. Sekaligus bakal ngasih damage magic sebesar 75 selama 3 detik secara terus-terusan. Dan ketika Da Xiao baru aja pakai skillnya dia akan dapat tambahan movement speed sebesar 30% selama 2,5 detik. Da Xiao akan munculin portal kayak gini. Portal ini akan butuh waktu buat aktif. Portal ini fungsinya bisa bawa rekan tim kembali ke base. Ini karena mainnya di sini, jadi kembalinya nggak ke base. Tapi pas di in-game bakal balik ke base nanti. Skill 2 ini cuma bisa bawa satu rekan tim aja. Kalau ada rekan tim lain, nanti rekan yang darahnya paling rendah yang akan ikut. Saat sudah teleport Da Xiao akan memulihkan mana sampai penuh. Menghapus debuff sama dapat kecepatan gerak sebesar 40% selama 2,5 detik. Kalau kalian pakai skill 2 ini dan gak ada hero yang teleport, cooldown skill 2 ini akan berkurang jadi setengah aja. Bisa kalian lihat cooldownnya cuma 5 detik aja. Karena barusan gak ada yang ikut, tapi kalau ada yang ikut masuk portal, cooldown skill ini akan jadi 10 detik. Da Xiao akan manggil ikan koi yang melompat ke arah musuh. Menimbulkan 305 magic damage dan knock up selama setengah detik. Saat bertabrakan sama skill 1, skill 3 ini akan munculin ledakan air sekaligus bakal ngasih magic damage sebesar 75 selama 3 detik secara terus-terusan. Skill 3 ini mirip sama skill 1, tapi bedanya dia akan manggil dari kiri ke kanan. Kalau skill satunya ini kan dia manggilnya ke depan. Da Xiao akan munculin genangan air di arena. Genangan air ini akan ngasih magic damage ke musuh sebesar 667 dan genangan ini bertahan selama 8 detik. Skill 4 ini juga bisa menteleport semua rekan tim kalian. Kalau skill 2-nya cuma bisa satu aja. Skill ultinya bisa teleport semua rekan. Nanti akan ada logo pusaran yang muncul pas kalian pakai skill 4 ini. Kalau kalian pencet kalian bakal teleport ke genangan airnya. Dan gak cuma itu, ketika rekan tim kalian ada di dalam genangan air ini, mereka akan mendapat 40% attack speed. Jadi serangan kalian dan hero tim bisa nambah lebih cepat ketika ada di dalam genangan airnya Da Xiao ini. Kalian bisa lihat di tangan Da Xiao ada lingkaran biru. Itu tanda Da Xiao dapat attack speed tambahan. Ultinya ini bagus banget buat war. Kalian bisa manggil rekan tim yang jauh buat bantu. Misalkan lagi ada war di mid lane, kalian bisa pakai ulti. Teman kalian yang ada di Baron Lane ataupun Farm Lane bisa langsung ikutan. Jangan ragu buat pakai ulti. Salah satu tips untuk main Da Xiao adalah jangan ragu buat pakai ulti. Kita contohin ada situasi kayak gini. Ini 4 teman kita lagi pada ngumpul dan kalian ragu buat pakai ulti. Kalian mikirnya ngapain ulti? Kan udah ngumpul, mending simpan aja. Malah lebih bagus kalau kalian ulti, karena ulti Da Xiao akan nambah attack speed tim kalian, yang nantinya bakal lebih mudah buat menangin war. Jadi jangan ragu buat pakai ultinya. Untuk combo skillnya, kalian bisa pakai skill 1 dulu baru skill 3, agar dapat maksimalin pasif dari Da Xiao ini. Untuk combo selanjutnya kalian bisa komboin ulti sama skill 2-nya. Kayak gini contohnya, kalau darah kalian sekarat, kalian bisa buka ulti dulu baru balik pakai skill 2. Saat darah sudah penuh, kalian bisa pakai tombol pusaran biar bisa balik ke tempat ulti tadi. Ini bagus buat kondisi tertentu aja. Untuk build-nya, kalian bisa beli item support Crimson Shadow.
Item ini akan ngasih tambahan 1200 max HP dan 10% cooldown reduction. Dan punya skill aktif yang bisa ngasih shield ke rekan tim kalian. Yang kedua, kalian bisa beli sepatu resisten. Karena bagus buat mempersingkat CC yang diterima dari musuh. Sepatu ini ngasih CC resist 30%. Item selanjutnya, kalian bisa beli Dawn Light. Item yang ngasih kalian 10% cooldown reduction, 240 defense sama 150 HP per 5 detik, dan punya pasif bakal ngasih shield ke rekan tim, pas waktu kalian ngasih damage pakai skill atau basic attack. Selanjutnya, kalian bisa beli Succubus Cloak. Item ini ngasih magic defense yang cukup besar sebanyak 200 dan juga ngasih tambahan darah sebesar 1000. Item ini juga nambahin 100 HP setiap 5 detik. Untuk item kelima Ominous Premonition. Item yang ngasih kalian 270 defense sama 1200 max HP, dan punya pasif mengurangi kecepatan serangan lawan sebesar 40% ketika mereka nyerang kalian. Item terakhirnya, kalian bisa beli Venomous Staff. Item yang ngasih 240 magic damage, 10% cooldown reduction, dan 5% movement speed. Item ini juga bisa mengurangi regen dan lifesteal musuh sebanyak 35% ketika kalian pakai skill atau basic attack. Untuk Arcana, kalian bisa pakai 10 Harmony, 10 Void, dan 10 Fade.